وبركاته. الحمد لله رب العالمين دائما الافضال أديم النوال، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى بلال بدر المتلال وعلى آله وصحبه خير الصحب وآل. أما بعد، معاشر الحاضرين جماعة صلاة الشان رحمة الله سبحانه وتعالى. Nabi Musa alaihissalam atau the Prophet Moses pernah mengembara mencari ilmu bersama Nabi Yusha bin Nun, atau dalam bahasa Ibrani adalah Nabi Joshua. Mencari ilmu, menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Dan di antara syarat boleh menuntut ilmu dengan Nabi Khidir adalah fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Tidak boleh bertanya sepanjang proses menuntut ilmu. Maka ketika itu dibawa Nabi Musa untuk menyeberangi lautan. Ketika itu Nabi Khidir melobangi kapal tersebut, kemudian membunuh anak-anak kecil, kemudian meninggi kembali pondasi yang hampir saja rumah tersebut pogoh atau rapuh. Tapi ketika itu Nabi Musa tidak sabar, ingin segera bertanya apa alasan dibalik Nabi Khidir melobangi kapal tersebut, membunuh anak-anak kecil, kemudian mendirikan kembali pondasi rumah yang hendak roboh. Maka akhirnya berakhirlah perjanjian menuntut ilmu di antara mereka berdua. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra?" Bagaimana kamu bisa bersabar terhadap perkara yang kau belum miliki ilmunya? Ini ada pelajaran menarik dari satu ayat ini. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ini dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana kamu dapat bisa bersabar terhadap sesuatu yang kamu belum mengilmuinya? Tandanya kita bisa bersabar atas masalah itu karena ilmu. Kita bisa bersyukur atas nikmat itu karena ilmu. Kita bisa tenang ketika tertimpa musibah itu karena ilmu. Kita bisa beribadah ini karena ilmu. Kita bisa berbakti kepada orang tua karena ilmu. Dan seluruh kehidupan di dunia ini suksesnya karena ilmu. Begitu pula kehidupan akhirat. Bisa masuk surga, tidak ada kata lain dan tidak ada jalan lain kecuali dengan menuntut ilmu. Maka kalau kita sering kali kredit hutang, ada masalah keluarga, kok cepat-cepat prosesi? Karena tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya. Karena kalau orang yang sudah tahu ilmunya, bagaimana cara mengendalikan emosi, bagaimana sesuai dengan petunjuk Nabi ketika tertimpa masalah, bagaimana ketika mendapatkan kenikmatan, bagaimana ketika mendapatkan cobaan, bagaimana mengarungi bahtera rumah tangga yang setiap hari mungkin ada case-nya setiap hari, bagaimana ketika berinteraksi dengan orang tua, semua butuh ilmu. Bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kehidupan sukses dunia, mau jadi number one dalam kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kehidupan surga, harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan keduanya, sukses dunia akhirat, maka harus juga dengan ilmu. Aneh sekali kalau di antara kita merasa cukup dengan ilmu kita, sedangkan kita semua lahir dalam keadaan bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Semua di antara kita lahir tidak ada yang langsung dapat gelar profesor. Tidak ada yang sudah tahu ini dan itu, belum ada. Bahkan saya pun terlahir dalam keadaan bodoh. Semua di antara kita lahir dalam keadaan bodoh. Maka Allah mengajarkan kita. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang mengajarkan anak dan cucu Adam seluruhnya terhadap nama-nama di bumi. Maka yang mengajarkan kita ilmu adalah Allah. Siapa yang mendapatkan ilmu tersebut berarti telah mendapatkan bagian dari karunia yang Allah berikan. Maka wahai saudaraku sekalian, sempatkan mendengarkan ilmu. Meskipun tidak perlu dengar ceramah saya, tidak harus dengar ceramah saya. Tidak perlu dengar kultum saya. Silakan cari ustaz-ustaz di luar yang sekiranya Anda suka dengan preferensi Anda. Tapi dengarkanlah ilmu. Sempatkan 30 menit sehari. Selesai saya pulang kerja, atau ketika rest time, atau ketika lagi di bis menuju perjalanan. Download playlist, khatamkan kajian-kajian para ustadz. Banyak sekali ulama-ulama dan sekarang kita bisa akses ilmu dengan mudah sekali. Demi Allah, ilmulah yang akan menenangkan hati kita, sekaligus mengontrol hati kita. Sehingga orang mengapa cepat futur? Karena dia berhenti dari menuntut ilmu. Satu hari saja dia tidak dengar ceramah, besoknya hatinya udah bimbang. Demikianlah ilmu yang mengontrol kita. Karena dengan itu seperti ada yang mengingatkan terus. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah kepada orang beriman, karena sungguhnya peringatan itu baik bagi orang beriman. Makanya orang-orang beriman itu senang bila diingatkan.
Kalau kita senang bila diingatkan, maka berarti masih ada keimanan dalam hati kita. Kalau kita bosan diingatkan, ini Ustadz ngomong apa terus? Ini ceramah nggak mau didengar. Barangkali keimanan itu ada yang salah dalam hati kita. Silahkan cross check diri kita masing-masing. Maukah kita masih mendengarkan ilmu? Dan demi Allah, tidak ada jalan lain menuju surga kecuali dengan ilmu. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, mengamalkannya. Meskipun sibuk kerja 12 jam, 13 jam dalam sehari, tapi hendaknya jangan sampai kita lalai dari menuntut ilmu. Kajian di sini satu-satunya site setahu saya yang kajiannya bisa sampai 4 kali dalam seminggu. Anda bisa hadiri 30 menit, satu kali kajian 30 menit. Tidak lama. Anda ber-WA berkali-kali nonton YouTube itu bisa berjam-jam, tapi 30 menit itu bisa mencharger keimanan Anda. Tidak perlu kajian di sini juga, tidak masalah. Yang jelas haruslah dengan ilmu dan menuntut ilmu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.